Kesulitan buat faktur pajak di Kortek, mungkin karena memang nggak paham aplikasinya ya, masih baru, ribet, kemudian sering error, dan yang pasti sering lemot ya, apalagi muncul kendala ini itu ya, save invalid dan lain-lain ya. Oke, teman-teman, sekarang DJP sudah mengeluarkan yang terbaru yaitu aplikasi e-faktur client desktop ya. Jadi teman-teman yang kesulitan menggunakan Kortek untuk menerbitkan faktur pajak, teman-teman bisa menggunakan e-faktur client desktop. Nah, itu apa? Teman-teman yang belum tahu silahkan simak video singkat ini. Jadi pertanggal 12 Februari tahun 2025 ya, melalui KEP 54 PJ 2025, seluruh PKP bisa menggunakan e-faktur client desktop untuk membuat faktur pajaknya. Jadi e-faktur yang lama yang belum dihapus itu bisa digunakan lagi untuk menerbitkan faktur pajak di tahun 2025 ini ya. Jadi teman-teman yang kerepotan di Kortex silahkan bisa menggunakan, tetapi ada beberapa persyaratan, ada beberapa ketentuan, silahkan simak video singkat ini ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi sekarang itu ada 3 saluran utama pembuatan faktur pajak. Yang pertama Kortex ya, Kortex DJP yang sekarang lemot-lemot itu. Kemudian yang kedua adalah penyedia jasa. Ini mungkin kita lewat aja ya. Yang terakhir adalah aplikasi e-faktur client desktop. Jadi ini adalah aplikasi e-faktur yang sebelumnya ya, yang bisa kita gunakan lagi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya DJP dalam memberikan kemudahan kepada PKP untuk menerbitkan faktur pajak. Oke, kita doakan semoga ini memang mempermudah ya, bukan membuat kita menjadi lebih bingung ya. Oh ya, sebelumnya disclaimer ya, yang akan saya sampaikan ini materinya saya ambil dari sosmednya DJP. Jadi memang bukan saya sendiri yang membuat materi ini, dan juga sampai kapan sih ini bisa digunakan untuk e-faktur desktop ini ya. Nah, ini nanti teman-teman silakan simak terus channel ini agar teman-teman mendapatkan informasi terbarunya, karena kemungkinan besar ini memang sifatnya adalah sementara, tidak akan lama ya. Selama Kortek belum berjalan lancar, pasti ini masih boleh, tapi kalau sudah berjalan lebih lancar pasti ini akan tidak diizinkan lagi ya. Jadi silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbarunya ya. Oke, jadi sekarang ada 3 ya teman-teman. Jadi teman-teman yang biasa mungkin ya bisa menggunakan Kortek dan juga e-faktur client desktop ya. Kalau yang PJAP ini berbayar ya, kita pakai yang gratis saja. Oke, ini ketentuannya teman-teman ya. Bagi PKP yang memanfaatkan aplikasi e-faktur client desktop, poin-poin yang perlu diketahui. Pertama, PKP mengajukan permohonan nomor seri faktur pajak melalui aplikasi Enova. Jadi sama seperti sebelumnya. Karena ini menggunakan yang desktop, maka kita harus mengajukan nomor seri faktur pajak dulu ya. Oke, itu yang pertama teman-teman. Jadi persis seperti e-faktur yang sebelumnya. Kemudian PKP yang belum memiliki NSFE nomor seri faktur pajak untuk masa pajak Januari tahun 2025 sampai dengan sekarang hanya dapat membuat faktur pajak dengan tanggal yang sama dengan tanggal permintaan nomor seri faktur pajak dan setelahnya. Ya sama, ini ketentuannya seperti sebelumnya ya. Kalau misalkan tanggal 16 Februari baru minta nomor seri, maka baru bisa membuat faktur pajak di klien desktop ini mulai 16 Februari dan seterusnya. Tidak bisa tanggal 15 kemarin, tidak bisa. Apalagi bulan yang kemarin sudah tidak bisa ya. Seperti itu ketentuannya. Kemudian PKP dapat mengunduh PDF e-faktur pajak melalui aplikasi e-faktur klien desktop dan menyampaikan ke lawan transaksi. Jadi ini teman-teman yang mungkin di Kortek nggak muncul PDF-nya, ataupun kalau sudah muncul di download ternyata nggak sesuai ya, silahkan bisa menggunakan klien desktop ini ya. Teman-teman nanti di download seperti biasa. Termasuk yang ingin mendownload sekaligus banyak ya, tentunya melalui desktop ini ya, karena di Kortek itu kan masih ribet ya, belum sempurna ya. Oke, kemudian untuk ketentuan yang lainnya, pembuatan faktur pajak baru, kemudian penggantian faktur pajak ini bisa dilakukan di e-faktur klien desktop ya. Oke, jadi yang bisa dilakukan di e-faktur klien desktop itu adalah pembuatan baru dan juga penggantian. Akan tetapi pembuatan retur, kemudian pembatalan dan pelaporan SPT masa PPN semuanya hanya bisa dilakukan di Kortek DJP. Oke ya teman-teman ya. Jangan bingung nanti bingung lagi mau bikin retur kok nggak bisa di desktop ya. Memang nggak bisa karena sekarang diatur untuk retur, pembatalan dan juga laporan SPT masa menggunakan Kortex, tetap menggunakan Kortex ya. Kemudian data faktur dari aplikasi e-faktur klien desktop akan tersedia paling lambat H+2 penerbitan faktur pajak di Kortek DJP. Jadi teman-teman ya, nanti kalau misalkan hari ini misalkan tanggal 16 membuat
di e-faktur desktop, maka akan muncul di Kortek itu baru tanggal 18 dan setelahnya ya. Paling cepat adalah 2 hari. Jadi jangan bingung, jangan ribut dengan rekanan ya, jangan ribut dengan klien. Kita kekeh-kekehan bilang bisa, di sana bilang belum muncul ya. Jelaskan saja bahwa memang prosesnya H+2. Oke, kemudian akan terdapat beda nomor seri faktur pajak antara aplikasi e-faktur yang desktop dan juga di Kortek. Jadi nanti angkanya itu akan berbeda ya. Akan ada selipan angka 9 di digit kelima nomor seri faktur pajak yang di Kortek ya. Jadi nomor seri yang di desktop itu di digit kelima akan ditambahkan angka 9. Oke, ini juga sama, nanti jangan ribut dengan rekanan dengan klien ya. Kenapa kok nomor seri fakturnya pajak berbeda ya? Ini memang ketentuannya seperti itu ya. Ya, semoga teman-teman tahu jadi nanti bisa menjawab dengan mudah. Kemudian ada hal lain juga, pengecualiannya. Jadi penerbitan faktur pajak melalui aplikasi e-faktur klien desktop dapat dilakukan untuk seluruh jenis faktur pajak kecuali, jadi memang tidak semuanya. Yang pertama, untuk yang 06 yaitu penyerahan lainnya, antara lain penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Ini nggak bisa ya, ini hanya bisa di Kortek. Kemudian 07 juga sama ya, jadi kawasan berikat dan lainnya itu tidak bisa menggunakan aplikasi desktop ya, tetap menggunakan Kortek karena ini nyambung dengan dokumen kawasan berikatnya ya, BC40 ya, jadi tidak bisa lagi melalui e-faktur yang klien desktop ya, harus Kortek ya. Kemudian faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang menjadikan cabang sebagai tempat pemusatan PPN terhutang ini juga tidak bisa menggunakan klien desktop ya, mohon maaf ya. Kemudian faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang dikukuhkan setelah tanggal 1 Januari tahun 2025 juga tidak bisa ya. Jadi yang beneran baru PKP di tahun 2025 ini silahkan langsung menggunakan Kortek ya, apapun yang terjadi. Meskipun belum paham, meskipun sering error ataupun lemot dan lainnya, hanya bisa menggunakan Kortek. Oke, seperti itu saja informasinya. Silakan teman-teman yang kesulitan menggunakan Kortek bisa langsung pindah ke e-faktur klien desktop ya. Teman-teman tidak perlu update apapun ya. Teman-teman kalau memang sudah menggunakan sampai Desember tahun 2024, maka itu adalah aplikasi klien desktop yang terbaru. Tidak perlu update patch ataupun install ulang ya. Seperti itu, yang masih bingung boleh langsung saja silakan bertanya di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi bersama di kolom komentar. Termasuk pertanyaan apapun tentang e-faktur klien desktop ini nanti akan aku sharingkan di video selanjutnya ya. Apa saja yang sering ditanyakan, apa saja yang membuat bingung, nanti silahkan simak videoku selanjutnya. Linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Semoga prosesnya lancar dan teman-teman tidak stres lagi ya, tidak pusing-pusing, bisa pulang lebih cepat dan di akhir tahun mendapatkan bonus yang besar dari perusahaan. Amin. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dulu ya. Oke.